Pertama-tama rapat hari ini untuk menetapkan status situasi di Kutai Barat, karena berdasarkan perkembangan yang disampaikan oleh tim gugus kita yang kita bentuk beberapa saat yang lalu, di Kutai Barat ini sudah ada sekitar 51 ODP dan 2 PDP. Maka dengan demikian memang yang positif memang belum ada, tapi alangkah baiknya kita siaga duluan. Maka dengan demikian kita menyusun draft surat keputusan Bupati tentang penetapan status daerah. Kita siaga darurat bencana, sehingga demikian dengan keadaan darurat bencana maka kita akan bukan meliburkan sistem kerja dari rumah, ya, terutama pegawai-pegawai yang eselon 3 ke bawah. Tapi untuk eselon 2 dan 3 tetap turun ke kantor untuk memantau perkembangannya. Dan samping itu juga kita rapat hari ini juga akan, karena status rumah sakit HIS ini ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan. Maka kalau kita merubah rumah sakit HIS menjadi rujukan, di sana kan banyak pasien-pasien yang penyakit biasa. Maka kita mulai hari ini akan membenahi rumah sakit Pratama yang ada di Bigung menjadi rumah sakit rujukan yang tempat isolasi pasien jika memang ada pasien yang sampai dirawat kemudian. Nah, itu inti rapat kita pada hari ini. Jadi kita akan mengeluarkan surat, Pak Bupati akan mengeluarkan surat tentang penetapan status daerah darurat bencana. Dengan demikian beberapa pegawai kita liburkan, eselon 3 ke bawah kita liburkan untuk kerja di rumah. Dengan sistem kerja mereka harus setiap hari juga membuat laporan kepada pimpinan di kantor. Yang wajib turun kantor adalah pimpinan kantor, kepala kantor, kepala dinas, dan eselon 3. Jadi kita sekarang sedang membantu teman-teman di rumah sakit, di dinas kesehatan untuk menyikapi atau membantu dalam rangka menghindari penularan lebih besar dari COVID-19 ini. Pak, untuk pintu keluar masuknya daerah seperti di pelabuhan-pelabuhan, apakah nanti ke depan akan ada posko-posko Pak di situ nantinya Pak? Ya, kita sudah berapa lama sudah dari pintu masuk dari Bongan, kita sudah ada petugas di sana yang jaga, dan setiap orang yang sadar di situ dia akan mendapat kartu kuning, tanda artinya dia harus dalam posisi ODP begitu. Begitu juga di pelabuhan. Pelabuhan di Penyinggahan, di pintu masuk di Penyinggahan, kita ada petugas di sana begitu. Itu yang perlu kita benahi kelengkapan mereka juga, sebab kita tidak ingin teman-teman ini membantu orang tapi tidak safety begitu. Maka kalau isi rapat tadi supaya teman-teman di lapangan lebih safety duluan baru bisa bantu orang. Jadi pikiran kita jangan sampai niat membantu tapi kita jadi sengsara begitu. Untuk buka sendiri Pak sampai tanggal berapa Pak? Untuk status darurat bencana berdasarkan ketentuan kan 14 hari. Nah, tapi untuk yang kerja di rumah tentu kita lihat perkembangan. Maksudnya dalam edaran kita nanti kita melihat situasi dan kondisi begitu. Bisa berubah sesuai dengan kondisi. Di pusat pun bisa bertambah. Jadi saya pikir ini tergantung dari situasi. Maksud itu kita memang selalu menghimbau kepada masyarakat supaya tidak ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya keramaian. Tadi kita disebutkan pada Satpol PP supaya anak-anak yang sering berkumpul supaya dihimbau supaya bubar begitu. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat edaran-edaran kepada lembaga daerah yang ada kegiatan-kegiatan di kampung-kampung supaya itu kalau bisa ya dikurangi begitu. Kalau perlu ya dihentikan sementara. Pak, untuk 2 pasien yang PDP itu Pak, untuk sekarang itu kondisinya gimana Pak? Itu nanti ke Kadis Kesehatan akan menjelaskan.
yang 2 PDP, 1 sudah kita rujuk ke Rumah Sakit AWS Samarinda. Yang 1 lagi kita menunggu alat PTM-nya akan kita swab untuk diperiksa, dan kemudian baru kita masukkan ke rumah sakit sembari menunggu persiapan yang lain-lainnya. Kalau untuk 2 pasien itu memang ada riwayat perjalanan keluar daerah, Bu? Iya, tentu saja daerah terjangkit dari Jawa. Dari Jawa. Daerah mana tuh, Bu, Jawanya? Daerah Bogor dan daerah Jawa Timur. Kalau yang 1 pasiennya kapan dirujuk tuh, Bu, ke AWS Apsaran itu? Karena rumah sakit di Samarinda dan di Tenggarong full. Jadi kita tidak bisa merujuk karena harus kita hubungi dulu yang siap nggak menerima rujukan. Ternyata full, jadi kita tetap di sini dan segera kita swab dulu baru kita kirim ke Surabaya. Cukup. Ralat mungkin Pak ada info terakhir bahwa sekarang Iya. ODP-nya 91. 91 Bu ya? Naik, Bu, ya? Ya, kemarin 50, sekarang 91. Ya. Jadi kenapa naik itu ya karena keluar masuk orang Ya. ke wilayah kita begitu. Jadi semua orang yang masuk ke kita anggap mereka ODP. Oleh sebab itu kita berharap mereka jangan dulu berinteraksi dengan kita yang ada di Kutai Barat gitu. Itu yang kita lakukan sekarang. Maka meningkat ya karena itu banyak orang keluar masuk. Memang Kutai Barat kita tidak bisa lockdown karena semua kebutuhan bahan pokok kita kan dari luar Kutai Barat, sehingga kita tidak bisa melarang untuk orang keluar masuk. Hanya yang kita bisa larang adalah hindari, artinya kontak dengan sesama untuk dalam waktu waktu dekat, waktu singkat. Terakhir Pak Sekda, himbauan kepada masyarakat Pak, ya ini saat ini kan masih banyak nih Pak masyarakat anggap cuek lah hitungannya masalah virus corona. Ya ini kembali kepada kesadaran masyarakat. Artinya kita berharap semua kita bertanggung jawab atas penyakit ini. Jangan sampai gara-gara kita orang lain jadi sakit. Maka kita harap semua masyarakat sadar bahwa dampak dari kita ini bisa mengakibatkan orang lain. Maka kita berharap masyarakat disiplin diri, ikut petunjuk pemerintah, paling tidak jangan sampai membuat informasi-informasi yang membuat panik begitu. Jadi jangan sampai mengabarkan berita-berita yang tidak jelas dan hoax, itu membuat orang panik. Di samping itu ya masyarakat harus disiplin, jangan berkumpul di tempat orang banyak, selalu makanan yang sehat. Semua kita harus menjaga diri dengan makanan yang sehat dan penuh gizi. Di samping itu ya menghindari berkumpul di tempat yang banyak. Oke. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya.